Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Mujiono dari kelas TEL 3B dengan prodi D3 Teknik Listrik NIM 19020433. Di sini saya akan membuat video tentang sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika diperlukan untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu, keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah upaya memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah upaya memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Definisi keputusan menurut para ahli. Menurut Ralph C. Davis pada 2004, memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Kalau menurut Mary Follett, memberikan definisi keputusan sebagai suatu hukum situasi apabila semua fakta dari situs itu dapat diperolehnya, baik pengawasan maupun pelaksanaan, mau mentaati hukumnya atau ketentuannya. Tidak sama dengan mentaati perintah, wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah kegiatan memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Proses pengambilan. Sumber timbulnya masalah. Yang pertama, permasalahan dari lingkungan. Suatu masalah timbul karena akibat dari keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu atau pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi oleh faktor human error. Permasalahan dari lingkungan yang kedua, permasalahan yang timbul akibat dari lingkungan yang keadaannya tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kelayakan yang ada. Yang ketiga, permasalahan dari proses atau teknik. Masalah yang timbul sebagai akibat kesalahan atau tidak kesesuaian suatu proses yang ada. Yang keempat, sumber masalah yang timbul dari fenomena lain. Permasalahan terkadang timbul bukan dari faktor yang ada, tetapi dari faktor X yang tidak terduga. Tipe keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang, atau keduanya. Keputusan dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit serta dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang, atau keduanya. Suatu keputusan yang tidak diprogram manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, meneliti situasi. Dua, mengembangkan alternatif pemecahan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Keempat, implementasi. Yang kelima adalah follow up. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, meneliti situasi. Yang dua, mengembangkan alternatif pemecahan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Yang keempat, follow up dan evaluasi. Yang kelima, implementasi. Kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Kondisi dihadapi manajer dalam mengambil keputusan dapat digambarkan sebagai garis kontinum dengan kondisi pasti pada suatu titik ekosistem dan kondisi sangat tidak pasti pada titik ekosistem lainnya. Kondisi resiko dan tidak pasti berada di antara kedua titik ekstern tersebut. Keputusan yang diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di masa mendatang, sehingga diperlukan kepertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan secara ilmiah harus dilakukan langkah-langkah yang logis. Dalam pertimbangan
membuat keputusan. Resiko yang akan muncul berkaitan dengan keputusan harus dipertimbangkan untuk untung dan ruginya. Kondisi ketidakpastian di masa mendatang juga perlu diestimasi berdasarkan tren atau pola kejadian di masa mendatang. Efektivitas pengambil keputusan. Pengambilan keputusan tingkat individual, relaxed avoidance, relaxed charge, dan defensive avoidance. Untuk pengambilan keputusan tingkat kelompok, kelompok interaksi, kelompok Delphi, dan kelompok nominal. Tahap pendekatan pengambilan keputusan. Ini saya mengambil keputusan pengambilan keputusan untuk wiring kapasitor bank. Ini adalah gambaran dari line mesh 1 single line diagram bumi Lamongan sejati. Yang pertama adalah penentuan cost, yang kedua rumus perbaikan faktor daya, yang keempat penentuan rugi daya, yang kelima penentuan drop voltage, yang keempat pensuplaian tegangan pada line mesh, perhitungan kebutuhan kapasitor bank. Ini adalah tabel hasil perhitungan besar daya reaktif dan kapasitas kapasitor pada mesh 1, perawatan dan perbaikan kapasitor bank. Ini daftar pustaka dari materi yang saya ambil, penulis Kadafi Alan dan Arfa Efrita pada 2013, percetakan dengan judul perancangan kebutuhan kapasitor bank untuk perbaikan faktor daya pada line mesh 1 di PT Bumi Lamongan Sejati. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.